Saat nonton balapan F1, pernah mikir gak sih? Bagaimana mungkin kita bisa melihat balapan yang berlangsung lebih dari 300 km per jam dari puluhan sudut kamera secara bersamaan? Saat pembalap menyalip di tikungan 1, kamera langsung mengikuti aksinya. Ketika terjadi kecelakaan di sektor 3, beberapa detik kemudian tayangan ulang sudah muncul dari berbagai sudut. Bahkan kita bisa mendengar percakapan radio pembalap, melihat kecepatan mobil secara langsung, mengetahui jenis ban yang digunakan, hingga menyaksikan kamera dari dalam kokpit saat mobil melaju kencang. Semuanya terasa begitu mulus, seolah-olah itu udah hal yang biasa. Padahal di balik siaran Formula One yang kita tonton setiap akhir pekan, ada salah satu sistem penyiaran olahraga paling canggih di dunia. Jadi, bagaimana sebenarnya Formula One bisa ditayangkan ke seluruh dunia? Mari kita lihat apa yang terjadi di balik layar. Banyak orang mengira setiap stasiun televisi membawa kameranya sendiri ke setiap balapan Formula One. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Seluruh tayangan utama Formula One diproduksi oleh Formula One Management atau yang lebih dikenal dengan FOM. Merekalah yang bertanggung jawab membuat siaran internasional atau yang disebut World Feed. Feed inilah yang kemudian dikirim ke berbagai televisi dan layanan streaming di seluruh dunia. Artinya penonton Indonesia, Inggris, Jepang, Brasil, Amerika Serikat hingga Australia pada dasarnya melihat gambar yang sama. Perbedaannya hanya pada komentator, bahasa, iklan, dan grafis tambahan yang mungkin ditambahkan oleh masing-masing penyiar. Sekarang bayangkan sebuah sirkuit seperti Silverstone, Suzuka, atau Spa-Francorchamps. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kalau hanya menggunakan beberapa kamera, tentu banyak momen penting yang akan terlewat. Karena itulah Formula One memasang puluhan kamera di setiap area sirkuit. Ada kamera yang fokus di garis start dan finish, ada kamera khusus di tikungan-tikungan cepat. Ada juga kamera yang mengawasi area pit lane. Ada kamera dengan lensa super panjang untuk menangkap duel dari kejauhan. Ada juga kamera berkecepatan tinggi yang mampu menghasilkan tayangan slow motion yang sangat detail. Di beberapa sirkuit juga digunakan kamera udara dari helikopter atau drone jika peraturan setempat mengizinkan. Semua kamera tersebut aktif secara bersamaan, artinya setiap detik balapan direkam dari berbagai sudut sekaligus. Ketika kalian melihat tayangan berpindah dari satu kamera ke kamera lain dengan sangat mulus, itu bukan karena kameranya bergerak sangat cepat, melainkan karena ada seseorang yang memilih kamera mana yang harus muncul di layar, dan orang itu adalah sutradara siaran. Di balik layar, ada sebuah ruang kontrol raksasa. Inilah jantung dari seluruh siaran Formula One. Di balik pedok, biasanya terdapat pusat produksi atau ruang kontrol yang dipenuhi monitor. Jumlah monitornya bisa puluhan bahkan ratusan. Setiap monitor menampilkan gambar dari kamera yang berbeda. Di tengah ruangan duduk seorang sutradara siaran. Tugasnya bukan mengoperasikan kamera, melainkan memutuskan gambar mana yang harus ditonton jutaan orang. Bayangkan betapa sulitnya pekerjaan ini. Saat dua mobil sedang bertarung di depan, tiba-tiba ada kecelakaan di belakang. Dalam hitungan detik, sutradara harus memutuskan apakah tetap mengikuti perebutan posisi terdepan atau berpindah ke insiden tersebut. Semua keputusan harus diambil secepat mungkin. Karena kalau terlambat beberapa detik saja, momen terbaik bisa terlewat. Di samping sutradara ada produser, operator grafis, operator replay, teknisi audio, hingga tim yang khusus memantau data balapan. Semua bekerja seperti sebuah orkestra. Kalau satu bagian terlambat, seluruh siaran bisa terganggu. Salah satu ciri khas Formula One adalah kamera onboard. Kamera ini dipasang langsung di mobil pembalap. Melalui kamera inilah kita bisa merasakan bagaimana rasanya mengemudi Formula One dari dalam kokpit. Yang luar biasa, kamera ini tetap mampu mengirim gambar meskipun mobil melaju lebih dari 300 km per jam. Bagaimana caranya? Di sekitar sirkuit dipasang banyak antena penerima sinyal. Ketika mobil melintas, kamera onboard mengirimkan video secara nirkabel ke antena terdekat. Sinyal tersebut kemudian diteruskan ke ruang kontrol. Proses ini terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Itulah sebabnya kita bisa melihat tayangan onboard hampir tanpa jeda. Teknologi ini harus sangat andal karena mobil Formula One terus berpindah posisi dengan kecepatan luar biasa. Jika sinyal terputus terlalu lama, penonton akan kehilangan salah satu sudut pandang paling menarik.
Selain gambar, ada salah satu hal yang menarik perhatian penonton, yaitu radio tim. Kadang kita mendengar pembalap mengeluh tentang ban, kadang mereka marah kepada tim. Kadang justru memberi informasi penting tentang kondisi mobil. Namun, tidak semua percakapan langsung disiarkan. Tim produksi memilih potongan radio yang dianggap menarik atau relevan untuk jalannya balapan. Inilah mengapa kadang radio yang kita dengar sebenarnya memiliki jeda beberapa detik dibanding percakapan aslinya. Dari mana semua data di layar berasal? Pernah memperhatikan layar televisi saat menonton Formula One? Di sana ada begitu banyak informasi. Posisi pembalap, selisih waktu, kecepatan, jenis ban, lap tercepat. Semuanya terus berubah setiap detik. Informasi tersebut berasal dari sistem timing dan telemetri resmi Formula One. Setiap mobil membawa ratusan sensor yang mengirimkan data secara terus-menerus. Data itu kemudian diproses oleh sistem komputer. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk grafis yang mudah dipahami penonton. Lalu kita menuju ke tim replay, pahlawan yang jarang terlihat. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tayangan ulang bisa muncul begitu cepat? Jawabannya adalah tim replay. Begitu terjadi insiden, operator replay langsung mencari rekaman dari berbagai kamera. Dalam hitungan detik mereka memilih sudut terbaik, lalu tayangan ulang dikirim kembali ke sutradara. Kalau sudah disetujui, replay langsung ditampilkan ke seluruh dunia. Semua proses ini berlangsung sangat cepat, bahkan seringkali kurang dari 10 detik sejak kejadian berlangsung. Tanpa tim replay, kita mungkin tidak akan pernah melihat dengan jelas bagaimana sebuah insiden terjadi. Setelah semua gambar dipilih dan digabungkan, pekerjaan belum selesai. Sinyal siaran masih harus dikirim ke seluruh dunia. Saat ini, Formula One menggunakan kombinasi jaringan serat optik berkecepatan tinggi dan satelit. Sinyal dikirim dari sirkuit menuju pusat distribusi, dari sana sinyal diteruskan ke berbagai negara. Masing-masing penyiar kemudian menerima wall feed tersebut. Mereka tinggal menambahkan komentator dalam bahasa masing-masing, grafis lokal bila diperlukan, lalu menyiarkannya kepada para penonton. Karena itulah, meskipun balapan berlangsung di Jepang atau Brasil, kita tetap bisa menontonnya secara langsung dari rumah dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Kalau melihat hasil akhirnya, mungkin kita mengira hanya ada beberapa operator kamera. Padahal kenyataannya jauh lebih besar. Satu akhir pekan Formula One melibatkan ratusan orang hanya untuk kebutuhan siaran. Ada operator kamera onboard, teknisi jaringan, operator replay, operator audio, operator grafis, insinyur transmisi, produser, sutradara, tim pencahayan, tim komunikasi, tim IT, belum lagi kru dari masing-masing televisi yang mengirim komentator dan reporter ke lokasi. Semua bekerja bersama agar siaran berjalan tanpa gangguan. Jika satu bagian mengalami masalah, jutaan penonton di seluruh dunia bisa langsung merasakannya. Mungkin selama ini kita hanya fokus pada pembalap, tim, dan mobil yang berlomba di lintasan. Namun tanpa tim produksi siaran, kita tidak akan pernah bisa merasakan ketegangan duel roda ke roda, mendengar strategi tim, atau melihat betapa luar biasanya kecepatan mobil Formula One dari sudut pandang pembalap.